Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih menitipkan kepada kita banyak sekali nikmat yang harus disyukuri. Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita jasad yang sehat, oksigen yang bisa kita hirup secara gratis. Maka tidak ada kata bagi seorang mukmin selain mengucapkan syukur dalam setiap saatnya. Maka kalau di bulan Februari kemarin, orang-orang bilang Februari itu bulan gemberges sedunia katanya. Karena hampir setiap dari diri kita merasakan tidak enak badan yang sama ya, mulai dari mungkin pusingnya, radang tenggorokannya, batuk pileknya. Maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang badan kita yang sakit, masih jauh lebih ringan daripada Allah memberikan penyakit itu di hati. Karena kalau kemudian yang sakit adalah badan, paling yang gak enak itu cuma nafsu makan dan nafsu tidur aja, nafsu minum gak enak. Tapi kalau sudah hati yang punya penyakit, maka aktivitas ibadah tidak lagi terasa nikmat. Maka kalau kemudian ada orang yang Allah berikan sakit di badannya dan dia bersabar, maka Allah akan berikan dia 3. Maka yang pertama akan Allah gantikan dengan khairan, Allah akan gantikan dia dengan kebaikan di akhirat. Yang kedua, Allah akan berikan dia manzilah. Manzilah itu kedudukan yang tinggi yang tidak akan pernah bisa untuk diraih dengan pahala apapun yang kita lakukan dalam hidup. Dari pahala puasa kita, sholat kita itu tidak akan bisa diraih sama dengan manzilah kedudukan orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan ujian. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan dia afiyah. Afiyah itu adalah kekuatan yang di akhirat yang menggantikan kelemahan kita di dunia. Jadi yang mungkin Allah beratkan dia dalam nafasnya ketika dia harus batuk-batuk, baca Al-Quran, ya Allah rasanya kok berat banget, biasanya dapat 1 hari 1 juz bisa, tapi ini baru dapat setengah halaman aja kok rasanya berat. Maka dengan sabarnya dia, dengan Allah berikan dia sakit, maka Allah gantikan kelemahannya di dunia dengan kekuatan nanti di akhirat. Maka kalau sekedar badan kita yang sakit, kita bersabar, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Dan bisa jadi ada yang Allah wafatkan dengan sakitnya, maka mudah-mudahan Allah sudah hilangkan dan hapuskan semua dosa-dosanya, sehingga sakitnya itu akan mampu untuk menjadi jalan menuju surganya. Tapi kalau sudah hati yang punya penyakit, maka tidak akan lagi terasa nikmat dalam beribadah. Padahal setiap ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan itu pasti menimbulkan kenikmatan. Contoh bagaimana dulu para sahabat, ada salah seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini ketika tabib mengatakan kamu ini kakinya sudah terinfeksi parah, maka tidak ada jalan lain selain mengamputasi kakimu. Maka kemudian si tabib ini mengatakan karena sakitnya dulu kan gak ada obat bius ya, baru ditemukan obat bius itu pada masanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu lahir sekitar tahun 370 Masehi. Maka jarak yang sangat jauh dengan Rasulullah. Maka dulu para sahabat ketika mereka tertusuk tombak, kena pedang, itu ya bagaimana mereka kayak dioperasinya, diobatinya itu ya manual, tidak ada sama sekali obat bius. Maka saat itu kemudian dikatakan oleh tabibnya kepada Urwah, ini kalau kamu tidak minum khomer, rasa sakit untuk dipotong kakimu itu luar biasa. Maka minumlah khomer. Ketika kamu meminum khomer, hilang akalmu dan kamu tidak merasakan sakit ketika dipotong. Maka Urwah, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah menenggak sesuatu yang haram meskipun itu dalam keadaan terpaksa. Jadi walaupun kakinya itu mau dipotong dan dia harus minum khomer untuk menghilangkan rasa sakit, dia tidak mau menenggak sesuatu yang haram walaupun 1 tetes. Maka akhirnya apa yang beliau katakan? Aku betul-betul merasakan di puncak kenikmatan saat aku dalam kondisi sholat. Maka nanti kalau kamu mau potong kakiku, potonglah dalam kondisi aku sedang mengerjakan sholat. Karena disitulah aku tidak akan merasakan apapun. Maka betul ketika Urwah sedang sholat sudah Allahu Akbar, dia tenggelam dalam kekhusyuannya, maka sang tabib pun mulai mengamputasi kakinya.
Sampai pada saat sudah selesai dari sholatnya, Urwah bertanya kepada si tabib, sudah kau potong kakiku? Itu masih nggak kerasa kalau sudah dipotong. Sudah kau potong kakiku? Iya, sudah aku potong kakimu. Disitulah baru dia sadar kakinya sebelah sudah tidak ada dan sakitnya baru terasa saat itu. Sampai akhirnya setelah merasakan sakit yang cukup panjang, akhirnya beliau wafat dalam keadaan sakitnya itu. Maka ini contoh bagaimana sebenarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan pasti akan melahirkan kenikmatan. Maka kalau kita tidak lagi bisa menikmati ibadah-ibadah kita nggak bisa lagi menikmati khusyuknya sholat. Kita mungkin pada saat membaca Al-Quran harusnya itu bisa satu hari minimal 1 juz, tapi baru dapat setengah halaman. Ya Allah, kok rasanya ngantuk banget. Nggak tahu kenapa kalau sudah baca Quran itu bawanya angop baik misalkan. Maka disitulah kita harusnya sadar bahwa sudah mulai ada penyakit di hati kita. Maka tadi bahwa jasad yang sakit itu nggak apa-apa, tidak akan menambah kehinaan di sisi Allah. Tapi kalau sudah hati yang memiliki penyakit, ini kalau dia tidak berusaha menyembuhkan, justru akan menambah kehinaan di sisi Allah. Maka kalau fisik yang sakit, ketika kita berobat, kemudian kita minum obat, maka sebenarnya wajib nggak sih hukumnya? Panjenengan sakit, kemudian minum obat atau ke dokter, itu hukum berobat di dalam Islam apa? Apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh? Apa? Mubah. Jadi kalau kita berobat itu hukumnya mubah saja, boleh. Jadi bukan sunnah, bukan oh aku kalau sakit minum obat dapat pahala, enggak. Ya kalau semua perbuatan yang mubah ketika diniatkan untuk Allah akan dapat pahala. Tapi sebenarnya ketika badan kita sakit, mau ke dokter boleh, nggak ke dokter juga nggak apa-apa. Mau minum obat silahkan, dibiarkan saja juga nggak dosa. Maka hukum berobat menurut ulama adalah mubah saja. Mana dalilnya? Pernah ada seorang wanita yang ayan datang kepada Rasulullah minta didoakan untuk sembuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, pilih mana? Aku doakan engkau sembuh atau engkau bersabar dengan sakitmu, dan Allah akan gantikan sakitmu itu kesabaranmu dengan surga. Dan dia lebih memilih untuk opsi yang kedua. Kalau ibu dikasih opsi batuk sebulan gak sembuh-sembuh, pilih sembuh apa pilih sabar? Pilih apa bu kalau sekarang dikasih batuk? Ya Allah, biasanya watuk ki geril seminggu, saiki sesasi kok ramari-mari. Nah, ibu dikasih 2 opsi nih, pilih sembuh apa sabar? Sembuh ya. Maka si wanita ini ternyata memilih opsi yang kedua. Ya sudah ya Rasul, aku tidak jadi minta didoakan supaya aku sembuh. Aku pilih bersabar dengan sakitku. Namun aku mohon mintakan pada Allah untuk jangan sampai menyingkap auratku ketika aku dalam kondisi tidak sadar. Ini yang diminta wanita ayan. Maka inilah dalil yang diambil oleh para ulama, berobat itu hukumnya mubah saja. Karena wanita ayan ini dia nggak berobat ke tabib, dia nggak minum obat, dan dia juga nggak minta doa sama Allah untuk disembuhkan sakitnya. Tapi kalau sudah, maka fisik yang sakit dibiarkan saja, bisa sembuh nggak? Bisa jadi sembuh kan gitu ya. Kalau mau berobat ya monggo, tapi sebenarnya kalau dibiarkan saja tidak menambah dosa baginya. Maka ketika hati yang sudah teridentifikasi ada penyakitnya, inilah kalau dibiarkan maka dia tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Bedanya itu. Jadi kalau badan yang sakit dibiarin bisa sembuh sendiri. Kalau hati yang sudah punya penyakit, maka dia tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Haruslah dia berobat gitu ya, untuk mengobati hatinya dengan cara-cara yang mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah Allah masih mengkaruniakan hari ini kita sehat, dikasih waktu yang luang, tidak ada rasa kesyukuran ya, selain rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Maka orang yang beriman itu selalu bisa melihat celah untuk dia bersyukur. Kenapa kok ketika kita masuk kamar mandi, ketika keluar kita baca doanya ghufronaka, mohon ampunanmu. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya, kenapa ya kok kita itu keluar kamar mandi kok mohon ampunan, emangnya kita di kamar mandi berbuat dosa? Maka kemudian beliau mengatakan, itu loh sifat manusia yang selalu melupakan nikmat Allah. Makanya keluar kamar mandi kita mengucap minta ampun, karena kita di kamar mandi bisa mengeluarkan hajat saja, kita itu masih nggak bisa
meyakini bahwa itu adalah bagian dari nikmat gitu loh. Kita buang hajat kan, ayo kebelet misalkan, udah masuk kamar mandi, lega. Kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan sama kita. Coba kita ke kamar mandi tapi nggak keluar-keluar, kan tersiksa juga gitu loh. Berapa yang harus kita keluarkan untuk mengeluarkan satu kotoran yang nggak bisa keluar dari tubuh kita. Maka saking kita melihat itu sebagai sebuah nikmat yang terlupakan, maka ketika keluar kamar mandi mengucapkan ampunan kepada Allah. Maka sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, kita ucapkan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti apa yang menjadi sunnah beliau, di mana Rasulullah pada saat khutbah terakhirnya, beliau kemudian naik ke atas mimbar, kemudian tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Beliau mengatakan amin 3 kali. Sampai para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, amma aminta ya Rasul, yang kau aminkan itu apa wahai Rasul? Kok tiba-tiba amin, gak ada yang berdoa kok amin? Maka kemudian Rasul mengatakan, aku baru saja mengaminkan doanya Jibril. Apa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasul, maka 3 perkara yang beliau aminkan. 1, Jibril memohon raghima anfu rajul, ya Allah, celakalah bagi seorang yang liman adraka abawaihi fi kibarihi falam yadkhulil jannah, yang Allah sudah kasih dia kesempatan punya orang tua yang sudah sepuh, tua renta, tapi tidak bisa masuk surga karenanya, dan celaka bagi orang yang seperti itu. Dan Rasul mengatakan amin. Jadi hati-hati betul, yang punya orang tua masih hidup kok tidak bisa berbakti, itu haram surga baginya. Maka Masya Allah, Allah itu ketika masih ngasih hari ini orang tua yang komplit sama kita, itu pintu surga kita dua-duanya masih ada. Maka perbanyak minta doa pada keduanya. Tapi kalau sudah salah satunya nggak ada, itu betul-betul pintu surga satu sudah tertutup. Maka kalau masih punya orang tua yang sudah sepuh, lanjut usia, apa-apa harus diladeni, nggak apa-apa, itu pintu surganya Allah berikan secara langsung, cash tunai, yang nanti Allah akan berikan ganjarannya di surga. Dan pintu surga yang jumlahnya ada 8 itu, yang paling indah letaknya di tengah, yaitu lewat jalur birrul walidain, berbakti sama orang tua. Maka kecelakaanlah ini yang didoakan Jibril ya, bagi yang masih punya orang tua tapi nggak bisa masuk surga karenanya. Yang kedua yang didoakan oleh Jibril apa? Raghima anfu rajul liman adraka Ramadan wan salakha falam yughfar lahu. Yang kedua adalah orang yang dikasih kesempatan bisa ketemu sama bulan Ramadan, dan sampai Ramadan itu insalakha, Ramadannya telah usai, falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni. Dan Rasul bilang amin. Berarti banyak dari manusia-manusia yang sudah Allah kasih kesempatan, nih Ramadan lagi, tapi berlalu begitu saja dan tetap pada kebiasaannya sebelum Ramadan. Itulah ciri orang yang tidak diampuni dosanya pada saat Ramadan. Karena hakikatnya Ramadan adalah madrasah, sehingga selesai dari Ramadan, kalau kita ngerasa amal kita baik dan diterima sama Allah, pasti peningkatan amal itu juga terjadi pada bulan setelah Ramadan. Tapi kalau bulan setelah Ramadan ternyata ibadah kita ngelokro lagi, bahkan lebih parah daripada sebelum Ramadan, itu tanda bahwa Ramadan kita amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang seperti itu, dan diaminkan oleh Rasul. Yang ketiga yang diaminkan oleh Rasul adalah barang siapa yang disebut nama Rasulullah tapi tidak ikut bersalawat ke atasnya, maka 3 kecelakaan ini yang didoakan oleh Jibril dan yang diaminkan oleh Rasulullah. Maka kalau di dalam perkataannya Imam Ibnu Qudamah, salah satu amal yang paling banyak dan paling berat ketika nanti ditimbang di mizan kebaikan, bahkan kalau ditimbang mizan itu sampai-sampai tidak kuat saking beratnya menahan beban, itu ada 3. Yang pertama adalah sabar. Bagaimana Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Jadi kan di bab at-tadzkirah ya, kita insya Allah sudah sedikit belajar bagaimana perjalanan kita menuju Allah,
mulai dari prosesnya sakaratul maut sampai dengan nanti prosesnya sudah diambil nyawa kita dalam proses nazak, kemudian masuk ke alam barzah, itu sudah kita bahas. Sampai nanti di alam barzah orang mendapatkan ada 3 karakter, ada yang dia beriman, ada yang kafir, ada yang setengah beriman, ada yang setengah kafir. Maka untuk orang-orang yang ketika mereka menjadi pendosa di muka bumi ini, Allah itu memberikan beban ibadah di dunia ini hanya kepada 2 makhluk saja, manusia sama jin tok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka yang mendapat ganjaran dari pahala mereka, mendapatkan adab dari dosa mereka, itu manusia dan jin. Maka selain manusia dan jin, mereka tidak bisa untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak bisa untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka bisanya cuma satu, taat tok. Maka seperti bumi yang kita pijak, dia bukan diem aja, dia makhluknya Allah. Maka setiap apapun yang kita lakukan di atas bumi ini, bumi itu ngerekam sebenarnya. Dia itu bisa ngelihat, dia itu memantau, oh ini dulu maksiat di atasku, oh ini dulu melakukan kebaikan. Maka ketika dia merekam semua memori itu, Allah hanya izinkan dia untuk membalas perbuatan manusia yang berbuat keburukan di atasnya itu dalam 2 kondisi saja. 1 pada saat kiamat, 2 pada saat manusia dikubur. Jadi sebenarnya bumi yang hari ini kita injak ini, dia tuh ketika ngelihat manusia ada berbuat dosa, nek diizinin sama Allah, dia tuh pengen ngelak. Aku tuh pengen telan mentah-mentah nih orang yang sudah berbuat maksiat di atasku, karena dia bisanya cuma satu, taat tok sama Allah. Maka dia benci sama orang-orang yang berbuat dosa di atasnya. Namun Allah tidak izinkan dia untuk berbuat kerusakan kepada manusia yang ada di atasnya. Maka bumi itu baru diizinkan sama Allah nanti dalam kondisi manusia sudah dikubur. Silahkan, Allah bilang kepada bumi, silahkan kamu lakukan apapun yang kamu mau lakukan kepada pendosa ini. Maka nanti di alam kubur itu, di alam barzah, bagi orang-orang yang bermaksiat, bumi itu kan ngehimpit dengan himpitan yang begitu sempitnya sampai orang ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Makanya nanti diadab sama malaikat itu bawa palu godam yang sangat besar, kemudian memukul, jadi sama malaikat dipukul, buminya ngehimpit, pukul lagi, himpit lagi, terus begitu yang terjadi dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan sampai dengan hari kiamat tiba. Maka itu kondisi di alam barzakh ya. Maka di kondisi di alam barzakh bagi orang-orang yang beriman, makanya sunnahnya kalau kita sholat sunnah itu pindah tempat. Karena bumi itu ngerekam. Oh mungkin tadi kita sholat duha di sini, nanti ba'diyah pindah ke sana, nanti qobliyah di sini, tahajud di sana, terus begitu. Supaya setiap tempat yang kita pijaki akan mampu menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Maka bumi juga ngerekam, oh ini dulu orang berbuat baik di atasku. Maka bumi akan memberikan tempatnya dengan selapang-lapangnya, dan dia betul-betul akan meluaskan tempat kubur kita. Itu bumi ya. Jadi dia bisa memberikan balasan itu pada saat kita dikubur. Maka bagi orang-orang yang beriman, nanti kemudian Allah berikan nikmat-nikmat di alam barzakh. Bagi orang yang kafir akan Allah berikan adab tersebut sampai nanti hari kiamat. Namun tentu kenikmatan di alam barzakh tidak sama seperti kenikmatan di surga. Maka orang-orang yang beriman pun terus-terusan bertanya kepada Allah, ya Rabbi mata aqimis sa'ah, kapan kau dirikan kiamat ya Allah, kapan engkau dirikan kiamat. Termasuk salah satu kenikmatan yang dialami oleh orang-orang yang beriman adalah mereka bisa mengunjungi saudaranya satu sama lain. Maka perintah Rasulullah adalah kita nih sebagai wanita wajib bagi setiap diri kita untuk menyiapkan kain kafan bagi dirinya sendiri ya. Karena bagi seorang wanita kain kafan yang dia pakai itu tidak diambilkan dari harta keluarganya, melainkan dari harta pribadinya sendiri. Kalau kita meninggal nih, kita mungkin kain kafannya minjem punya stok masjid, maka nanti kan harus diganti. Itu diambilkan dari harta kita, bukan diambil dari harta suami kita atau anak kita. Maka saya boleh kasih saran sama mungkin panitia, karena kita juga bahasnya at-tadhkirah ya, bisa mulai di sounding untuk persiapan buka open paket kain kafan ya, paket kain kafan untuk diri sendiri. Jadi nanti mungkin dari panitia bisa nyariin kain kafannya sudah satu paket, jadi mulai dari kainnya, kemudian kapur barusnya, sampai sampo, sabun.
Jadi kita masing-masing sudah punya stok kain kafan untuk diri kita sendiri yang sudah disimpan di lemari. Jadi kalau kapanpun meninggal, orang nggak repot-repot nyariin kain kafan buat kita, dan sudah siap pakai ya. Maka Rasulullah bersabda, perbaguslah kain kafan kalian, karena nanti kalian itu di alam barzah akan mengunjungi satu sama lain dengan kain kafan yang kalian kenakan pada saat dikuburkan. Nah, jadi maksudnya perbagus itu bukan berarti harus yang dari sutra, enggak, tetap dengan bahan-bahan yang memang diperbolehkan untuk dipakai. Misalkan kainnya kain mori misalkan, atau kain santung, maka kan ada grade-grade-nya, ada grade A, grade B. Kita cari yang memang paling bagus grade-nya sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan satu paket ada harga 300.000 sampai 500.000, kita ada kemampuan beli yang 500.000, beli yang 500.000 karena untuk diri kita sendiri. Nah, nanti kehidupan di alam barzakh itu terus akan berlangsung sampai dengan hari kiamat tiba. Nanti pada saat hari kiamat tiba, kita sudah pernah jelaskan ya, bagaimana kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, kemudian seluruh makhluk dimatikan, tinggal tersisa 3 malaikat saja, malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Maka yang pertama kali Allah cabut nyawanya adalah malaikat Israfil, dengan Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawanya. Yang kedua adalah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Yang ketiga baru malaikat Jibril, Allah berikan penghormatan dengan Allah sendiri yang mencabut nyawa malaikat Jibril. Disitulah kemudian Allah tetapkan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini sirna, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tersisalah wajah Allah yang agung. Artinya betul-betul tidak ada lagi makhluk yang tersisa di hari itu. Maka jarak antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua adalah 40. Ini yang kita tidak tahu 40-nya apa. Ada 40 hari, nggak tahu 40 bulan, 40 tahun, wallahu alam. Maka nanti kemudian manusia Allah bangkitkan kembali dari ajbud dza'bi, dari tulang ekor. Jadi dari semua tubuh kita yang menyimpan chip memori kita dari kebaikan dan keburukan kita itu tulang ekor. Maka nanti Allah turunkan hujan yang menyentuh tulang ekor. Disitulah manusia akan bangkit pada penciptaan yang kedua. Semuanya digiring ke satu padang yang sangat luas, namanya adalah padang mahsyar, dengan 3 keadaan: hufatan, ngeker, auratan, telanjang, gurlan, dan tidak dikhitan. Disitulah baru proses hisab akan Allah mulai. Satu persatu Allah akan panggil, Allah akan hisab semua amalnya. Maka nanti dalam kondisi hisab itu ada suara dari malaikat yang menyeru, man ajruhu 'ala Allah, siapa yang pahalanya langsung dibalas oleh Allah. Disinilah kemudian disendirikan orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang pahalanya itu hanya langsung diberikan oleh Allah. Maka 3 amalan tadi, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah memaafkan manusia, yang ketiga adalah puasa. Jadi nanti disendirikan gitu ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kemudian wal afina 'anin nas, orang-orang yang ketika di dunia memaafkan orang lain, dan orang-orang yang memperbanyak puasa, karena kata Allah as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas dari balasan orang yang puasa. Maka untuk menghadapi Ramadan ini tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebelum Ramadan. Yang pertama adalah niat untuk memuliakan Ramadan dan beramal dengan amal yang terbaik ya. Jadi segala sesuatu kebaikan itu haruslah ada niatnya. Maka niatin dulu, ya Allah, niat bismillah, nanti masuk Ramadan beramal dengan amal terbaik. Kalau ternyata Allah tidak sampaikan usia kita di Ramadan, Allah sudah catat karena kita memiliki niat untuk masuk Ramadan dulu. Maka Rasulullah sabdakan, man ata ala firashihi wa yanwi ala salatihi, barang siapa yang ketika dia datang ke tempat tidurnya hendak tidur, kemudian yanwi, dia berniat untuk sholatnya, nanti kalau aku malam bangun, aku mau tahajud, dia niat dalam hati, faghalabat ainahu, tapi ternyata matanya nggak kuat bangun, sampai akhirnya ketiduran sampai pagi, kutibat lahu sholatuhu, maka Allah akan catatkan untuknya sholat semalaman suntuk. Disebabkan apa? Niat dia untuk bangun malam meskipun matanya tidak bisa dikondisikan untuk bisa bangun di malam itu. Berarti
Niat yang baik harus kita tanamkan dari sekarang supaya nanti ketika Ramadan Allah kasih takdir kita bertemu, kita bisa melakukan dengan amalan yang terbaik. Yang kedua, perbanyak berdoa. Bagaimana doanya? Boleh dengan doa yang kemudian banyak di-share ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka sebenarnya derajat hadis ini dhaif. Derajatnya lemah. Artinya kalau derajatnya lemah, tidak boleh kita jadikan sebagai landasan dasar bahwa ini berasal dari Rasul. Tapi redaksi kita berdoa dengan redaksi apa saja boleh. Kita itu mau doa pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, dan ini adalah sebuah doa gitu ya. Maka kalau kita mau berdoa supaya sampai di bulan Ramadan dengan redaksi doa ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah meyakini bahwa Rasulullah selalu berdoa dengan doa ini ketika masuk di bulan Rajab dan Sya'ban. Karena termasuk berbohong atas nama Rasul juga tidak diperkenankan. Maka kalau mau doa silahkan, tapi jangan Rasul selalu berdoa loh dengan doa ini, itu yang nggak boleh ya. Jadi silahkan doa apapun kita minta untuk disampaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Boleh nanti sebelum Ramadan kita lakukan sholat taubat dulu 2 rakaat dengan tidak ada tata cara khusus untuk melaksanakan sholat taubat. Tidak harus dilakukan di malam nisfu Sya'ban ya, sebagaimana yang banyak sekali beredar malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana diangkatnya buku catatan amal manusia. Maka hari ini saya memohon maaf sebesar-besarnya bla bla bla. Itu banyak banget kalau sudah mulai nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus yang Rasul lakukan di bulan Sya'ban selain Rasulullah yang memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak puasa, itu saja. Tapi jangan sampai kita melakukan amal-amal ibadah yang memang tidak sesuai dengan tuntunan. Biasanya kalau orang-orang Jawa itu sukanya kalau nanti menjelang Ramadan padusan gitu ya. Mereka berendam gitu ya, berendam di kolam atau apa gitu. Kemudian saling maaf-maafan, meminta maaf satu sama lain. Ini sebenarnya tidak ada sunnahnya di dalam Islam. Bagaimana kemudian tradisi minta maaf ini pertama kali terjadi? Nah, dulu saya zaman masih kuliah, saya dulu kuliah S2-nya ngambil jurusannya pemikiran dan peradaban Islam. Jadi ada salah satu materi, ada salah satu mata kuliah itu Islamisasi Pulau Jawa. Jadi bagaimana diajarkan para wali songo ketika mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara-cara yang memang seni gitu ya, dengan cara budaya supaya lebih mudah untuk dipahami bagi masyarakat. Maka itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, tradisi yang tradisinya itu mereka nggak paham asalnya dari mana. Taunya dari dulu bikin kayak gini, ya kayak gini gitu ya. Jadi yang saya inget banget saat mau Ramadan, biasa kan ibu-ibu tuh biasanya suka belanja gitu ya ke pasar buat nyiapin sahur, buka, nyiapin menu ini gitu. Nah, mama saya dulu juga kalau mau Ramadan tuh belanja waktu itu belanjanya di Pasar Kadipolo. Ternyata di Pasar Kadipolo hampir setiap kios itu menjual ketan kolak apem. Dan itu bagi mama saya sesuatu hal yang aneh gitu, karena nggak pernah ada yang jualan ketan kolak apem di hari-hari lain. Akhirnya begitu pulang dari pasar tanya, ini maksudnya apa ya? Kok setiap yang jualan daging, sayur, buah itu ada ketan kolak apem? Nah, saya ingat di mata kuliah itu dijelaskan bahwa sebenarnya ketan kolak apem itu berasal dari bahasa Arab. Ketan dari kata khotoan, artinya berbuat salah. Kolak itu dari kata kola, artinya berkata. Apem itu dari kata afwan, maaf. Jadi ketan kolak apem, khotoan kola afwan, katanya gitu ya. Jadi kalau berbuat salah, ucapkanlah maaf. Nah, maka ini biasanya tradisi orang-orang Jawa bikin ketan kolak apem sebagai perwujudan minta maaf karena besok masuk Ramadan. Diharapkan setiap orang itu sudah dalam kondisi hati yang bersih, nggak ada iri hati, dengki gitu. Makanya bikin ketan kolak apem. Nah, kalau nggak sempat bikin maka beli. Makanya banyak yang jual di pasar itu menjelang Ramadan. Filosofinya sebenarnya itu gitu ya.
Walaupun kalau misalkan kita belajar di dalam Islam nggak ada tradisi ketan kol apem. Kalau di Jogja malah yang saya kental dengan tradisinya, ketan kol apem tuh sampai digantung di depan rumah. Jadi di pintu gitu ketan kol apemnya digandolke. Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa nih loh, si tuan rumah ini sudah membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Nah, kita sekarang sudah belajar bahwa tradisi-tradisi yang memang tidak Rasulullah ajarkan sebaiknya tidak perlu kita lakukan gitu ya. Walaupun kalau kita mau minta maaf ya boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah tradisi kalau mau Ramadan tok gitu ya. Maka justru yang diperintahkan oleh para ulama memasuki Ramadan adalah perbanyak taubat dan istighfar. Karena ketika kita masuk Ramadan masih punya dosa yang kita bawa dan kemaksiatan kita belum diampuni sama Allah, itulah yang mengganjal dari kita berbuat ibadah di bulan Ramadan. Ramadan itu euforianya adalah euforia ibadah. Maka kalau kemudian di Ramadan kita minimal hatam 1 kali saja nggak bisa, yakin itu di 11 hari lain selain Ramadan nggak akan pernah bisa hatam. Karena Rasul sebutkan, man harrama ala khairiha harrama kulliha. Orang yang sudah Allah haramkan dari berbuat kebaikan di bulan Ramadan, Allah haramkan dia dari berbuat kebaikan di selain bulan Ramadan. Maka hati-hati betul. Kalau ada Ramadan, misi cetel dari uang gitu ya. Uang Ramadan itu bulan yang karim, bulan yang kita perbanyak sedekah di dalamnya. Semua amal ibadah dilipat gandakan. Kok iso-isone cetel? Berarti dia di 11 bulan selain Ramadan tambah cetil. Wong sing Ramadan yang kayak gitu aja dia nggak bisa gitulah berbuat kebaikan. Kalau tarawih yang setiap hari kita lakukan itu nggak bisa bikin kita disiplin, artinya halah wis lah yang penting witir tok, nyicil. Apalagi misalkan perempuan gitu ya, perempuan mungkin dia nggak ke masjid, di rumah sebelum tidur alah yang penting sak rakaat tok. Kalau kemudian di Ramadan aja dia pelit untuk terawih cuma bisa 1 rakaat, yakin itu tahajudnya di 11 bulan itu nggak akan pernah bisa dia lakukan ya. Maka apa yang menjadi penyebab kita terhalang dari kebaikan-kebaikan di Ramadan? Masih ada dosa dan kemaksiatan yang kita bawa ketika kita memasuki bulan Ramadan. Maka nanti sebelum Ramadan atau dari sekarang sudah kita cicil bismillah, kita sholat taubat dulu 2 rakaat. Waktunya boleh kapan saja asal tidak di waktu terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Misalkan jangan ba'da subuh sampai matahari terbit, itu jangan. Jangan ba'da asar sampai menjelang maghrib, itu nggak boleh. Atau pada saat matahari meninggi di atas kepala kita, itu juga tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan mau di waktu duha, niatnya sholat taubat, nggak apa-apa. Mau sekalian di tahajud 2 rakaat kita lakukan sholat taubat. Setelah sholat perbanyak istighfar. Udah itu aja caranya. Bacaannya bebas, nggak ada harus baca ini sekian kali nggak ada ya. Maka itu yang ketiga, bagaimana persiapan kita menuju Ramadan. Kemudian yang keempat, menyiapkan ilmunya. Siapkan ilmunya dulu. Fikih Ramadannya dipelajari, bagaimana nanti cara menentukan 1 Ramadan. Karena kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat antara Ramadannya kapan ya, sekarang apa besok, hari ini apa lusa, kadang kita suka ngobrol sama teman-teman, kue misalkan nih terjadi perbedaan, kue melu poso kapan, sesok apa sisuke? Aku ketoke melu sisuke wae lah, sesuk aku rung siap-siap rung blonjo, rung masak, jek akeh gawean. Loh, ini berarti nggak paham ilmunya. Kenapa kok memilih ikut yang lusa gara-gara besok belum siap untuk puasa? Maka persiapkan dulu ilmunya, jangan jadi orang yang taklid, bebek ngekor kok, pokoknya melu sing penak. Maka cara untuk menentukan 1 Ramadan, metode yang pertama adalah ru'yatul hilal. Bagaimana kemudian melihat hilal itu bulan sabit ya. Biasanya tim ru'yah ini di tanggal 29 Sya'ban mereka sudah melakukan ru'yah, karena dulu bapak saya juga ikut di tim ru'yah. Bapak saya biasanya kalau melihat hilal itu di pantai, suka ke Jogja. Jadi biasanya dari siang itu sudah mulai siap-siap packing, nanti sampai Jogja sore. Nah, pergantian hari di dalam Islam adalah dimulai ba'da maghrib. Maka nanti ba'da maghrib hilal sudah mulai meninggi, sampai kalau perubahan wujudnya itu di atas 2 derajat, berarti besok sudah masuk 1 Ramadan.
Tapi kalau mungkin cuacanya terhalang oleh awan karena mendung, maka hilal tidak tampak, barulah metodenya yang kedua, yaitu istikmal. Istikmal itu menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka kalau contoh misalkan Jogja mendung, tapi mungkin di Medan itu dia terang cuacanya, maka minimal ada 2 orang saksi muslim yang sudah menyaksikan perubahan bentuk hilal, maka kalau saya mengambil pendapat yang sudah melihat hilal, karena hanya dibutuhkan 2 saksi saja. Masalahnya di Indonesia itu kalau yang lihat hilal bukan kelompoknya, nggak mau ngikut. Misalkan ada 2 kelompok yang berbeda, satu kelompok nih sudah melihat hilal, yang satu misalkan di Jawa Timur, neng Jawa Timur ora ketok, yo gak gelem melu. Pokoknya harus kelompoknya yang lihat. Nah itu masalahnya gitu ya. Maka ketika nanti dihadapkan 2 pilihan, jangan pilih yang enak, tapi ngelihat metode yang pertama kita ambil yang mana. Ru'yatul hilal itu yang lebih afdol. Kalau memang di Indonesia, misalkan di Indonesia semuanya cuacanya mendung, tapi Arab Saudi biasanya kan di sana jarang hujan. Arab Saudi sudah sidang isbat besok 1 Ramadan karena hilal sudah nampak. Kalau saya ngikut kepada Arab Saudi, karena kita dengan Arab hanya berbeda 4 jam, sehingga masih ada dalam 1 hari yang sama gitu ya. Maka boleh silahkan mengambil pendapat, yang penting tahu dari mana mengambil dalilnya, mau metode ru'yatul hilal atau mengambil metode yang istikmal. Jangan sampai kita puasane keri golek sing istikmal, nanti giliran bakdo melune sing dhisik. Nah itu yang salah. Anu yo iki wis enek sing bakdo lho. Hooh tapi nggonku rung enek sing salat. Ya wis ra apa-apa, buka wae. Awak dhewe saiki bakdo ning lagi sesuk salate. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi dalam menentukan Ramadan, menentukan Syawal ada ilmunya. Sama kita masuk Ramadan tuh ya harus paham dulu. Ambil ikut kajian-kajian fikih Ramadan supaya tahu ya amal ibadah kita tuh udah bener apa belum, terawihnya kayak gimana, apa memang 11, apa boleh 2-3, lebih afdol yang mana, itu harus tahu dulu. Jangan aku mau sholat yang kono ngopo lah gur 11 sok, misalkan yang 11 nggak mau ngikut yang 23 juga nggak mau kalau imamnya dari ambil yang ustadznya biasanya 11. Ini karena nggak paham ilmunya. Termasuk bagaimana kemudian ketika siang hari Ramadan seorang istri ketika dia diajak hubungan dengan suaminya boleh nolak, karena ketika dia melayani suaminya di siang hari Ramadan justru terkena kafarat. Apa kafaratnya? Yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, bagi suaminya itu kena kafarah puasa syahraini mutatabi'ain. Dan 2 bulan berturut-turut ini kalau sudah dapat 59 hari, sudah hari terakhir, tapi ternyata awak era pena wis nganti gering gitu ya, ternyata masuk angin, ora iso poso di hari terakhir, lusa mengulang dari hitungan awal. Nah itu kan harus paham dulu. Tapi kalau misalkan kondisi misalkan gini, kan bagi musafir itu boleh untuk tidak berpuasa dengan jarak perjalanannya minimal 85 kilo perjalanan. Kalau ternyata suaminya dalam kondisi tidak puasa karena dia musafir kerja di luar Jawa misalkan, maka dia pulang ke sini dalam keadaan tidak berpuasa sampai di rumah siang hari. Sedangkan istrinya dalam kondisi zuhur itu baru selesai dari menstruasi dan dia mandi besar dan tidak puasa di hari itu. Maka ketika suami dan istri ini dalam kondisi sama-sama tidak berpuasa, kemudian mereka melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, apakah mendapat kafarat atau tidak? Karena harus paham ilmunya juga kan. Nah itu kasus pertama. Yang kedua, kalau misalkan nih pasangan pengantin baru, kemudian nikahnya di bulan Sya'ban, otomatis Ramadan itu lagi anget-angetnya, lagi masa honeymoonnya, dan mereka tidak kuat nahan hawa nafsu. Wong kadang yang nggak nikah aja nggak bisa nahan hawa nafsu, apalagi sudah nikah. Ramadan itu kita tuh kenapa disebut Ramadan lisyiddati ramdha? Karena panas yang begitu menyengat, karena biasanya tuh kalau Ramadan memang panas banget hawa nih. Kalau di bulan Sya'ban kita sanggup untuk puasa sunnah nggak pakai sahur, di bulan Ramadan mbok wes sahur, kadang sahurnya mepet adzan kita masih minum misalkan, itu
itu siang hari jam 12 ngelihat es teh yang sudah berembun luarnya aja, ya Allah gitu ya. Lihat iklan sirup marjan di TV, oh segere nek buka ngombe marjan misalkan ya. Karena memang hawanya Ramadan itu sulit gitu loh untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah ini pengantin baru bulan Ramadan halal lagi gitu ya, harusnya kan dia melakukan hubungan badan halal, tapi ternyata pas puasa nih, maka kalau mereka punya ide brilian, wes lah timbange etok kafaroh nek melakukan hubungan di siang hari Ramadan, wes awak dewe safar bayo dek, misalkan. Kemudian mereka tadi kan jaraknya boleh untuk tidak puasa sama dengan jarak seseorang boleh mengkosor minimal 85 kilo perjalanan. 85 kilo tuh kayak sini Solo Semarang lah ya, naik bis naik mobil 1 jam nyampe gitu. Terus mereka OTW jam 8 pagi, kan jam 9 jam 10 udah sampai Semarang tuh. Mereka musafir, akhirnya tidak puasa, terus melakukan hubungan di siang hari Ramadan. Kena kafarah apa enggak? Ayo kena kafarah enggak? Nah jadi kalau yang pertama tadi dua-duanya sama-sama nggak puasa, tapi siang hari bulan Ramadan, kena kafarah enggak? Tidak. Kalau yang kedua kena. Loh apa bedanya? Sama-sama nggak puasa ini, niatnya jelek. Loh ini udah suami istri loh, bukan pasangan zina, sehingga hubungan badan halal. Maka jawabannya adalah dua-duanya tidak mendapatkan kafarot. Tapi yang terakhir ini, kalau perkataan ulama, kalau ditinjau dari ilmu fikih, sebenarnya yang dilakukan tidak masalah. Tapi alangkah baiknya dia menunggu sampai waktu berbuka tiba. Tapi kalau ada yang begitu, yo rapopo sih gitu ya. Neng yo kalau ibu-ibu bilang sekarang bangetan men mosok yo ra iso ngempet gitu ya, resa ngempet tekan maghrib. Iya ibu sudah pengantin tua, nggak ngerasain gimana dulu waktu honeymoon. Ibu kan nikahnya nggak bulan Syakban, jadi waktu bulan Ramadan kan nggak ada gitu ya, nggak harus menahan hawa nafsu yang besar gitu. Bisa jadi ada yang sepertinya itu, makanya harus paham ilmunya. Bagaimana kemudian ketika sahur, bagaimana doanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sudah hafal doanya ya. Ketika buka puasa ya, bukan lagi pakai Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana doa yang diajarkan Rasul? Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dibacanya sebelum minum apa setelah minum? Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, telah ditetapkan pahala insyaallah. Kapan dibacanya? Setelah minum. Terus kalau pas minum baca apa? Jadi nggak jadi doa sebelum berbuka puasa dong. Jadi, nah ini ya contoh lafadz dalam iqomah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya telah didirikan sholat, telah didirikan sholat. Iqomah itu sebelum sholat apa sesudah sholat? Sebelum. Kenapa kok lafadznya telah didirikan sholat? Uang sholatnya belum didirikan. Nah, jadi maknanya ketika menggunakan fi'il madhi, itu kan kata kerja bentuk past tense ya, atau kata kerja bentuk lampau. Maka salah satu maknanya adalah sebentar lagi ini akan dilakukan. Kapan? Kalau iqomah telah didirikan sholat, maksudnya sholat akan didirikan kapan? Sebentar lagi, gak ada jeda, habis iqomah langsung kita sholat. Maka doa tadi berbuka puasa telah hilang dahaga, maksudnya adalah tetap dibaca sebelum minum, bukan sebelum minum gitu ya, tetap dibaca sebelum minum. Maka maksudnya bentar lagi hausmu hilang, bentar lagi kerongkonganmu basah, bentar lagi pahala ditetapkan. Kapan? Berdongo gitu loh maksudnya ya. Jadi nanti walaupun ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan dibaca, tapi tetap yang lebih afdol adalah dibacanya sebelum berbuka ya. Maka tadi yang keempat, siapkan ilmunya. Yang kelima, mulai bikin planning ya, mulai bikin planning di Ramadan. Dulu pernah saya tuliskan bagaimana amalan-amalan Rasulullah di bulan Ramadan, mulai dari ba'da isya sampai dengan nanti fajar gitu ya. Cuman saya tidak menjelaskan ini secara detail karena waktunya juga tidak mencukupi. Insya Allah di kajian lain nanti diikuti, ada beberapa mungkin peta amalan Rasulullah yang akan saya bahas. Secara ringkas saya bahas, kalau orang sudah melakukan Ramadan, maka terkadang tidak difikirkan ada
rayap-rayap yang bisa menggerogoti dari amal yang dia lakukan di bulan Ramadan. Jadi amal yang dia lakukan di bulan Ramadan itu benar-benar hilang, tidak tersisa. Nah, yang bikin Ramadan kita jadi sia-sia itu apa sih? Ketoke kita sudah hataman Quran bisa ping 3 dalam Ramadan. Kita taraweh itu setiap hari ikut yang 11, kadang di rumah masih kita tambah sampai 23 misalkan. Tapi ternyata amal Ramadan kita menjadi sia-sia. Apa penyebab dari kesia-siaan itu atau rayap amal-amal ini? Yang pertama adalah kemunafikan. Kemunafikan itu nanti dibagi menjadi 2. Ada munafik dari segi amal, dari segi perbuatan. Ini yang kemudian Rasulullah bersabda, ayatul munafiqin thalathah, ada 3 tanda bagi orang yang munafik. Apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Ini rayap amal kemunafikan yang dia munafiknya tuh amal. Tapi kalau orang munafiknya amal itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Jadi ada sih orang yang kalau ngomong bohong terus gitu, padahal dia ya sholat puasa, ya dia tetap muslim gitu ya, munafik amalnya. Tapi kalau sudah munafiknya i'tiqad, yang kedua, munafiknya itu keyakinan, nah ini yang justru malah bisa membatalkan dia dari keislaman. Nah, munafik i'tiqad nanti ada beberapa ya ciri-cirinya yang mungkin bisa kita lihat. Ini saya jabarkan bukan berarti kita menghakimi orang, tapi jadikan sebagai tolak ukur buat diri kita. Adakah tanda kemunafikan dalam diri kita sehingga kita beramal ibadah sebanyak apapun jangan-jangan nggak diterima. Maka ciri munafik dari i'tiqad atau munafik keyakinan ini, satu, mendustakan Rasulullah atau membenci Rasulullah. Jadi ada yang mungkin mengatakan Rasulullah itu nabi yang porno, ada yang bilang mengatakan begitu. Ada nabi yang syahwatnya libidonya tinggi karena punya istrinya lebih dari 4, padahal begini. Nah, itu orang yang membenci Rasul secara tidak sadar dia sudah munafik dari i'tiqad. Yang kedua, benci dengan apa yang diturunkan pada Rasul. Jadi dia dalam masalah syariat itu milih-milih. Ada orang yang nggak pakai jilbab, tapi dia tidak bukan terus, misalkan gini, ada orang yang tidak, kita sebagai seorang istri nggak setuju kalau dipoligami, tapi kan kita tidak menolak syariat poligami, ya kan? Ada orang yang betul-betul menolak syariat poligami. Mungkin bagi mereka yang terkumpul dalam biasanya kalau perempuan-perempuan itu feminis misalkan ya, kelompok kaum feminis, mereka anti poligami, anti ini. Mereka menolak apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dia sudah munafik dari segi i'tiqad. Kemudian yang ketiga, senang melihat kaum muslimin kalah. Ada orang-orang yang hari ini kalau kaum muslimin diinjek-injek, kemudian dielek-elek itu malah tepuk tangan. Tapi giliran kaum muslimin menang, nyinyir dia. Padahal dia muslim, padahal dia sholat gitu ya. Ini contohnya. Ada juga yang nggak suka sama adzan gitu ya, dibilangnya adzan bahkan disamakan kayak gonggongan anjing gitu. Ini saya juga bertanya-tanya, ini jane bener apa enggak gitu ya. Kok bisa gitu? Ada orang Islam yang nggak suka sama adzan gitu, malah menyamakan adzan dengan gonggongan anjing. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat nih, masuk ke dalam kriteria ini atau tidak. Kemudian yang keempat, loyalitasnya diberikan kepada mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, mereka loyalitas luar biasa. Tapi bagi yang berjihad di jalan Allah, bagi para ulama yang benar-benar dicap radikal, dicap teroris, tapi bagi mereka yang senang sama orang-orang yang memerangi, justru mereka munduk-munduk luar biasa. Ini ciri dari munafik i'tiqad. Kemudian rayap amal yang kedua adalah orientasinya dunia. Orientasi dunia ini atau masuk ke dalam pembahasan syirik niat. Ketika kita melakukan ibadah tapi diniatkan untuk dunia gitu ya, yang sering saya bahas. Bagaimana orang, ya Allah hari ini aku puasa biar suamiku hari ini lagi interview kerjaan diterima, aku puasanya biar dilancarkan suamiku pekerjaannya. Nah, maka ibadah yang berorientasi pada dunia ini bisa menghapuskan semua amalan yang dilakukan baik di Ramadan maupun yang di luar Ramadan. Yang ketiga, jika di keramaian dia menjadi walinya Allah, namun jika di kesendirian dia menjadi walinya setan. Dia tampak mempesona ketika berada di kalangan orang-orang banyak, dia kayaknya solih luar biasa,
Tapi kalau sudah nggak ada orang, dia berubah menjadi pemaksiat. Nah, ini ciri yang ketiga. Orang yang seperti itu yang Rasulullah sabdakan, kelak nanti ada orang yang membawa pahala amal ibadahnya sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung yang besar yang ada di luar kota Madinah. Namun Allah menjadikan amal yang sebesar gunung Tihamah itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, betul-betul tidak ada yang bersisa. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mereka adalah berasal dari golongan kalian. Mereka sholat sebagaimana kalian sholat, mereka puasa sebagaimana kalian puasa. Hanya bedanya adalah ketika mereka berada di keramaian mereka menjadi orang yang sholih, tapi ketika di kesendirian menjadi walinya setan. Maka bisa jadi ini terjadi pada diri kita. Wal'iyadzubillah, mungkin bisa juga saya seperti itu, atau mungkin teman-teman yang lain. Dulu orang kalau sendirian di kamar itu ya nggak ngapa-ngapain, tapi nek sendirian di kamar sekarang itu malah bisa jadi kemaksiatan dia lakukan. Mungkin di HP-nya dia nyimpan video, apa mungkin dia stalking, apa-apa segala macam ya. Maka ketika di kesendirian dia menjadi walinya setan. Maka kita belajar bahwa Rasul bersabda, la tu'jabu bi amali ahadin, jangan pernah kagum dengan amal ibadah seseorang sampai kita lihat bagaimana cara kematiannya. Karena Allah itu kalau nganjar amal ibadah kita diterima atau enggak, Allah itu berikan kematian yang baik di akhirnya. Itu aja. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu nggak bisa kemudian dibuat-buat, dan Allah berikan pemanis. Orang itu kalau dikehendaki oleh Allah mati dalam keadaan baik, ketika dia mendekati garis ajalnya, maka Allah berikan dia kemudahan, Allah berikan dia kesempatan untuk bertaubat, sehingga nanti dia mendekati garis ajalnya sudah Allah ampuni dosanya. Maka ini yang ketiga ya. Yang keempat, yang menjadikan amal kita sia-sia di bulan Ramadan, mudah memvonis orang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Ini pernah ada kisah di mana ada dua orang sahabat, yang sahabat satu ini maksiat terus dia lakukan. Kemudian sahabatnya ini sampai dalam kondisi dia sudah nggak bisa untuk nggak bisa untuk bilangin, sudah capek-capek mulutnya gitu ya, nasehatin nggak dengar juga. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah orang kayak kamu itu nggak akan pernah dapat ampunannya Allah. Maka jangan pernah kita menutup pintu hidayah dari orang. Seburuk apapun pelaku kemaksiatan, kita nggak pernah tahu bagaimana Allah menutup cara kematian dia. Doakan saja gitu ya. Jangan pernah bilang sampai kapanpun kamu tuh nggak akan pernah dapat hidayahnya Allah. Hati-hati. Maka orang yang seperti ini, yang dua sahabat tadi, sampai akhirnya mereka berpisah. Sahabat yang mendoakan tadi, demi Allah kamu gak akan pernah dapat ampunannya Allah. Sampai akhirnya Allah takdirkan sahabat yang maksiat ini, dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Sampai dengan nanti keduanya ini dibangkitkan di sisi Allah, justru Allah akan katakan kepada sahabatnya ini, karena kamu sudah menutup pintu hidayah dan menutup pintu ampunannya Allah, justru itulah aku akan hapuskan seluruh amal-amalmu yang telah kamu lakukan di dunia. Disebabkan dia memvonis temannya itu tidak mendapatkan ampunannya Allah. Kemudian yang kelima, jangan sampai membenci takdir ya, sebanyak apapun. Maka Rasulullah sampai bersabda, seandainya kalian memiliki satu gunung Uhud emas dan kalian sedekah dengan emas yang sebesar gunung Uhud itu, tapi kalian tidak bisa menerima takdir yang Allah tetapkan untuk kalian, maka emas sebesar gunung Uhud itu dari sedekah kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi amal kita yang begitu banyaknya, kalau kemudian Allah ngasih ujian yang begitu besar, ya Allah, kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih kok aku yang dikasih ujian kayak gini? Aku itu kan udah sholat, aku puasa, aku ngaji kemana-mana, kok aku yang dikasih ujian berat kayak gini? Hati-hati. Ketika kita menyalahkan takdirnya Allah, nggak bisa menerima keputusan yang Allah berikan untuk kita, disitulah seluruh amal ibadah kita akan Allah hapuskan. Wal'iyadzubillah ya. Yang keenam, jangan meninggalkan sholat, terutama sholat asar. Karena orang kalau misalkan meninggalkan sholat asar, maka Allah akan hapuskan seluruh amalnya. Yang ketujuh, orang yang bermusuhan sampai mereka berdamai. Hati-hati. Orang sebanyak apapun amal ibadah di bulan Ramadan, tapi misalkan masih punya rasa tadi, rasa iri hati, dengki, jotaan gitu ya. Bahkan kalau kita tuh saking banyaknya grup WA, nek wes kecentok sama salah satu teman kita, nek wes left dari grup gitu. Ngopo left grup? Lah nek kuyo aku dek ini loro ati misalkan. Nah, hati-hati loh ya. Orang yang ketika mereka bermusuhan itu
amalnya akan dihapuskan oleh Allah sampai kapan? Sampai mereka berdua berdamai. Makanya bagi orang yang kita itu boleh bohong ya dalam dua saja. Satu, mendamaikan orang yang berselisih. Dua, menyenangkan hati pasangan. Itu tok kita boleh bohongnya. Jadi misalkan nih ada dua orang yang berselisih paham, ya Allah itu tadi left group loh gitu, gara-gara sakit hati sama omongannya si A tadi misalkan. Terus kita berusaha untuk mendamaikan keduanya nih. Kemudian kita berbohong, kamu dapat salam loh dari si A. Bohong sebenarnya, nggak nitip salam, tapi boleh dilakukan. Dapat salam dari si A, mosok dia nitip salam gue, aku tenan nitip salam mau ketemu aku gitu. Terus ya wes, yo mosok gur dijawab ya wes, titip salam balik ra, mosok di kei salam ora titip salam balik, ya wes salam balik. Nah kan nanti salam baliknya nggak bohong gitu ya. Kamu dapat salam dari si A, katanya dapat salam dari si B, katanya kapan mau main bareng ya misalkan gitu ya. Jadi boleh kita berbohong upaya mendamaikan antara kedua pihak yang berselisih. Dan orang yang bermusuhan sampai mereka berdamai tidak akan diterima amal ibadahnya. Yang terakhir, yang kedelapan, istri yang membuat marah suami. Nah ini hati-hati betul, karena kita tuh sebagai istri tuh berat ya. Maksudnya saya sendiri juga merasakan bagaimana hidup dalam pernikahan yang masih seumur jagung gitu ya. Kondisi-kondisi di mana kadang kita punya ego, suami punya ego. Kemudian kadang kalau sudah egonya kita sama-sama tinggi, istri itu kan pengennya walaupun sesalah apapun istri, pengennya kan suami yang minta maaf ya Bu ya nggak Bu? Iya. Itu pokoknya kalau ditanya, nah gimana atau mau gitu, kita kan pengennya dipahami ya. Masa gitu aja nggak tahu gitu? Ya kan suami bukan paranormal yang dia bisa ngebaca batin kita. Cuman kan kita pengennya, masa nggak tahu sih? Tadi kan parahnya gara-gara ini gitu ya. Kadang ditanya mau makan apa? Terserah. Tapi ya udah bakso yang nggak mau loh, katanya terserah. Tapi ditawarin bakso nggak mau, ya udah sate bosen loh. Lu gimana gitu? Itulah perempuan gitu. Maka terkadang ada masalah-masalah di mana kondisi istri mungkin membuat marah suami karena ketidakjelasannya itu gitu ya. Suami nggak jelas, istri nggak jelas, akhirnya suami jadi marah. Saya dalam perkara taat sama suami itu memang betul-betul berat ya. Makanya sampai Rasulullah sabdakan, kalau perempuan mau masuk surga itu sebenarnya gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, kemudian wahassanat farjaha wasamat syahroha, berpuasa di bulan Ramadan, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, wahassanat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Nah taat sama suami ini yang saya rasa paling berat gitu ya. Contoh lah misalkan ada kondisi hari-hari ini saya tuh kemarin disounding sama salah satu travel umroh untuk jadi pembimbing umroh di awal Ramadan, berangkat di tanggal 31 Maret sampai dengan nanti awal Ramadan itu di sana. Dan jamaah yang saya bawa sebenarnya tidak banyak. Saya izinlah sama suami, ini insya Allah mau berangkat umroh ini. Dan suami tidak mengizinkan gitu. Gimana? Masa ninggalin suami dalam keadaan puasa, nanti yang nyiapin buka sama sahur siapa gitu? Itu rasanya sih dalam hati ya Allah, buka sama sahur kan bisa dewe gitu. Kan sekarang ada Shopee Food, ada Grab Food, kan gampang aja, kenapa diributin gitu? Toh anak-anak sudah dititipkan sama ada yang asuh, ada mamah gitu ya, bisa lah untuk menitipkan anak-anak. Cuman ya itu karena suami tidak ridho untuk berangkat, sampai saya diginikan, kamu di rumah ngurusin anak dan suami pahalanya lebih besar daripada umroh sama haji. Ya iya sih, tapi pengen umroh beneran gitu, bukan cuma ya itulah. Jadi perkara-perkara taat sama suami itu ya berat gitu ya. Makanya jangan sampai pada saat Ramadan kita masih dalam kondisi punya kemarahan yang kita bawa gitu loh, sehingga sebaik apapun amal yang kita lakukan itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah ya. Maka minta ridhonya suami. Maka betul ketika Rasulullah bersabda, seorang istri yang ketika meninggal dunia dan suaminya ridho terhadapnya, maka tidak ada balasan selain surga baginya. Satu kuncinya ridho suami, dan itu memang berat. Makanya Allah kasih surga. Kalau ringan nanti dapatnya sabun colek ya Bu ya. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun singkat karena memang waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan untuk bisa belajar di lain hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
ngomongnya jangan banyak-banyak. Iya, udah nggak apa-apa. Oh, di WhatsApp. Oh, di WhatsApp dulu. Oke. Saya akhwat sudah menyiapkan kain kafan, yakni kain ikhram milik Bapak. Apa diperbolehkan? Ya, jadi sebenarnya kalau kain kafan untuk wanita berbeda ya dengan kain ikhram karena ada beberapa lapis yang harus dipakaikan dan jumlah totalnya itu kalau tidak salah wanita antara 11 sampai 13 meter tergantung nanti dari tinggi badannya, dari besar badannya, dan dia minimal adalah 5 lapis. Jadi kalau pakai kain ikhram kan dia kainnya tebel karena sabda Rasulullah adalah pilihlah kain kafan yang mudah untuk diurai sama tanah. Jadi bisa tuh yang gampang gampang hancur gitu loh. Kalau kain ihram kan tebal ya, berarti kan dia akan lebih sulit untuk dihancurkan sama tanah. Jadi sebaiknya tidak memakai kain ihram karena nanti untuk membungkus badan dengan kain kafan itu ada ukurannya. Jadi nanti mayitnya tuh diukur dari sini sampai sini, kemudian digunting, kemudian dibikinkan jilbabnya, kemudian dibikin buat penutup atasnya gitu. Jadi memang ada kayak kita jahit, cuman nggak yang seribet jahit ya. Memang ada jahit-jahitnya sedikit gitu. Nah itu kalau dibuat dengan kain ihram nanti sulit gitu loh, karena untuk jahit kain ihram kan juga berat karena itu tebal. Jadi sebaiknya tidak memakai kain ihram, melainkan pakai kain kafan aja yang dari mori ataupun santung itu ya, karena lapisannya juga berbeda. Kemudian apabila kita sudah melakukan sholat taubat dan suatu hari kita khilaf melakukan dosa lagi, itu bagaimana? Apa kita harus sholat taubat lagi? Iya, jadi taubat itu ada dua, ada taubat am, ada taubat secara umum, yang kedua ada taubat khas, ada taubat secara khusus. Kalau kita tahu dosa apa yang sudah kita lakukan, lakukan sholat taubat ataupun bertaubat secara khusus atas dosa yang sudah kita lakukan. Namun kalau kita nggak inget, saking banyaknya dosa, nggak ada yang spesifik kita ingat dalam benak kita, maka boleh lakukan sholat taubat secara umum. Nah kalau tadi sudah sholat taubat terus melakukan dosa lagi, boleh sholat taubat lagi, boleh gitu ya. Tapi bagaimana taubatan nasuha? Salah satu cirinya kalau Allah itu nerima taubat kita adalah dengan ada peningkatan amal solih yang dilakukan setelah dari taubat kita. Jadi kalau kita sudah sholat taubat, sudah taubat sama Allah nangis-nangis, besoknya gitu lagi, berarti taubat kita tidak diterima atau taubat kita tidak nasuha. Tapi setelah taubat ada peningkatan amal solih, itu tandanya taubat kita diterima. Jadi nggak apa-apa, silahkan lakukan sholat taubat kembali. Ada lagi Ibu? Ya. Iya. Iya, disimpan di Iya, jadi kita bilang sama keluarga bahwa kita sudah menyiapkan kain kafan untuk diri kita sendiri. Kalaupun dalam kondisi misalkan safar gitu ya, dan kita meninggal di tempat mana kita nggak tahu. Memang kalau dari segi sunahnya, seseorang itu sunahnya dikuburkan di tempat mana dia meninggal, sunahnya gitu. Tapi kalau misalkan di tempat dia meninggal menyulitkan, misalkan di sana nggak ada keluarga yang ngurus apa-apa segala macam, karena kan kadang kita safar ke mana gitu kan, itu kan mayitnya juga dibawa pulang lagi, diurus di rumah. Maka ketika kita bilang sama ahli waris, insya Allah ahli waris sudah tahu bahwa kain kafannya sudah dipersiapkan sehingga tidak membelikan kain kafan atau tidak pinjem dari mana gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyiapkan, sudah gugur kewajiban kita untuk menyiapkan lagi. Adapun misalkan tidak pakai itu karena ketidaktahuan dari orang yang ngurus, udah itu di luar daripada kemampuan kita. Yang penting kita sudah menyiapkan itu ya. Apa ada sunahnya kalau malam membaca Yasin 3 kali? Tidak ada. Jadi tidak ada hadis Rasulullah yang menyunahkan untuk membaca Yasin 3 kali. Yang justru Rasulullah sunnahkan itu adalah membaca surat Al-Mulk gitu ya. Surat Al-Mulk itu bisa menjadi salah satu syafaat yang nanti akan menolong kita di kubur ataupun di akhirat ya. Maka surat Al-Mulk ini pun sebenarnya tidak harus dibaca sebelum tidur. Artinya setiap hari kita baca surat Al-Mulk di waktu kapanpun boleh. Namun kalau Rasul membacanya memang menjelang tidur. Jadi yang disunahkan justru surat itu, bukan surat Yasin 3 kali. Ya Bu, yang sunahnya ketika mau tidur justru ayat-ayat penjagaan adalah ayat kursi, kemudian 3 kul ya. Itu justru yang sunnah untuk kita baca menjelang tidur. Jadi tidak ada Yasin. Ya, baik. Oh, di WA.
Di WA yang bukan grup Humaira. Humaira nggak ada. Oh, dibacakan coba. Yang ini ada beberapa masuk ke WA ya. Tapi ya coba. Sholat taubat itu yang terakhir. Udah kan tadi? Udah dibaca yang sholat taubat. Iya. Nanti ada beberapa tapi ini bukan lewat Humaira sih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu sholat terlarang. Waktu sholat yang terlarang ya. Sholat yang waktu terlarang untuk sholat sunnah ini ba'da subuh sampai menjelang matahari terbit. Jadi jeda sampai syuruk. Bolehnya kita sholat itu mulai dari matahari terbit atau yang dikenal dengan sholat syuruk, yang pahalanya kalau kita kerjakan seperti pahala haji dan umroh dengan sempurna. Cuman syaratnya harus sholat berjamaah subuh di masjid dan tidak boleh meninggalkan tempat duduknya kecuali dan dia digunakan untuk ibadah ya. Maka jeda antara subuh ke syuruk ini, ke matahari terbit, ini waktu terlarang. Kemudian waktu saat matahari berada di atas puncak kepala kita, benar-benar dalam kondisi panas yang begitu terik, ini juga nggak boleh. Kemudian yang ketiga, ba'da asar sampai menjelang maghrib ya. Tapi sholat ini tidak berlaku untuk dua sholat yang ada penyebabnya, yaitu sholat setelah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kapanpun kita habis wudhu mau sholat, meskipun itu ba'da asar nggak apa-apa. Kapanpun kita masuk masjid, ada sore kajian misalkan, kajiannya di masjid, dari rumah kita wudhu, masuk langsung sholat boleh, meskipun itu di waktu terlarang untuk sholat sunnah. Tapi untuk sholat selain dua ini, itu yang tidak diperkenankan. Gimana Ibu? Ya, sholat sunnah maksudnya, berbedakan dengan sholat duhur, gitu ya. Iya. Satu lagi, iya. Sholat 6 rakaat apa Bu? Sholat 6 rakaat 3 salam, sholat apa ya? Kalau sholat 6 rakaat 3 salam tidak ada, kecuali kalau dia qobliyah duhur itu 4 rakaat tapi 2 salam 2 salam, dan ba'diyah duhur 2. Jadi memang sholat rawatib di duhur totalnya 6. 4 di sebelum sholat duhur dengan 2 rakaat salam. Jadi bukan 4 rakaat 1 salam, tapi 2 nanti di ba'da duhurnya 2. Jadi bukan 6 rakaat secara langsung ya. Iya.